Tiga calon wakil presiden, cawapres bertarung gagasan dalam acara debat kedua Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiganya tampil prima, tetapi performa Gibran dinilai paling mengejutkan. Debat yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 22 Desember 2023 berlangsung panas. Dalam debat yang mengusung tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur dan perkotaan, ketiga cawapres saling menyerang dan mengkritisi gagasan satu sama lain. Lantas, siapa yang disorot dalam pertarungan ini? Pakar Komunikasi Politik Indonesia, Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah menilai ketiga cawapres, baik Muhaimin Iskandar, Caimin, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD sama-sama memiliki penampilan yang baik. Namun menurut Deddy, penampilan Gibran cukup mengejutkan. Dari segi argumen, cawapres dari nomor urut 2 itu cukup bagus, bahkan cenderung menggurui Mahfud MD dan Caimin. Gibran cukup mengejutkan dalam debat cawapres, bahkan cenderung menggurui Mahfud MD dan Muhaimin. Memang paparan yang ia sampaikan cukup bagus dari sisi argumen, kata Deddy kepada Forum Keadilan Sabtu 23 Desember. Tetapi Deddy juga punya sedikit masukan untuk Gibran. Menurutnya, Gibran terkesan memaksakan pernyataan dan cenderung tidak fokus. Misalnya dalam pemaparan soal investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN. Gibran menyebut bahwa sudah banyak investor yang berinvestasi ke mega proyek Presiden Joko Widodo itu. Pernyataan Gibran ini sempat disanggah oleh cawapres dari nomor urut 3, Mahfud MD. Menurutnya, sampai saat ini belum ada investor dari luar negeri yang berinvestasi di IKN. Menjawab sanggahan Mahfud, Gibran justru menyuruh Mahfud untuk membaca di internet bahwa sudah banyak yang berinvestasi di IKN. Kata dia, ada perusahaan dalam negeri yang sudah berinvestasi. Padahal kata Deddy, yang dimaksud Mahfud adalah investor dari luar negeri. Sebagaimana target pemerintah selama ini, menargetkan investor dari luar negeri. Gibran juga singgung ICOR, Incremental Capital Output Ratio, dengan ukuran persentase. Padahal ICOR bukan indeks. Artinya, Gibran potensial tidak memahami apa yang ia bicarakan. Ada kesan ia menghafal, ujarnya. Selain itu, Deddy juga melihat kekeliruan Gibran dalam penyampaian soal rasio pajak. Menurut Deddy, itu dapat menyesatkan masyarakat. Terlebih, publik kurang menyadari kekeliruan tersebut karena fokus pada penampilan debat. Jika mencermati paparan dan argumen Gibran, jauh lebih banyak yang tidak benar dan hanya mengejar penampilan, bukan substansi. Lalu soal rasio pajak, banyak yang sebenarnya keliru, bahkan menyesatkan. Hanya saja, publik tidak menyadari kekeliruan itu. Publik hanya fokus pada pemeranan Gibran dalam debat, terangnya. Dengan demikian, Deddy menyimpulkan Gibran bagus dalam pemaparan dan juga provokasi. Sementara dari sisi substansi, justru jauh panggang dari api. Jadi benar Gibran bagus dalam penampilan, tetapi buruk soal isi pernyataan, tuturnya. Sedangkan Caimin, menurut Deddy, dia berada dalam situasi yang baik. Ia dinilai tidak berlebihan dalam mengutarakan visi misi. Tapi, penyampaian Caimin dianggap lebih praktis. Muhaimin sebenarnya dalam situasi yang baik. Ia tidak berlebihan dalam mengutarakan visi misi. Dan apa yang disampaikan Muhaimin ini justru yang lebih praktis, ungkapnya. Menurut Deddy, penampilan Mahfud MD dinilai mengungguli dari kedua cawapres lainnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam itu dianggap tepat membawa visi misi pemberantasan korupsi karena sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia. Lalu Muhaimin sedikit di bawah Mahfud. Kelemahan Muhaimin adalah kedalaman gagasan. Ia belum cukup berani dan tegas dalam pemaparan, pungkasnya.